أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini, hari Senin, tanggal 7 Sya'ban tahun 1444 Hijriah atau 27 Februari 2023, kita melanjutkan kajian Kutaib atau kitab kecil, yaitu tentang tata cara mengurus jenazah dari memandikan hingga menguburkannya, bersama dengan guru kita Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin hafizahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah di halaman 25, yaitu pembahasan tentang mengkafani jenazah. Sebelumnya sudah dibahas, yaitu terkait pendahuluan, ya, ketika ada orang yang meninggal di tengah-tengah kita, apa yang kita lakukan. Dari awal kita tutup matanya, kemudian kita semayamkan jenazahnya, kemudian ditutup seluruh badannya, dan disegerakan kepengurusannya, dari memandikan, kemudian mengkafankan, menyolatkan, sampai menguburkan. Itu sebagai pendahuluan sudah disampaikan demikian. Kemudian setelahnya dibahas tentang memandikan jenazah. Ini siapa yang paling utama, bagaimana ketika jenazahnya laki-laki, bagaimana ketika jenazahnya perempuan, boleh atau tidak seorang suami memandikan jenazah istrinya, dan sebaliknya. Bagaimana kalau yang meninggal itu laki-laki atau perempuan yang umurnya di bawah 7 tahun. Boleh nggak laki atau perempuan memandikannya, dan seterusnya. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita langsung perhatikan di halaman 26, 27, yaitu tentang mengkafani jenazah. Insya Allah dari sela-sela kajian kita akan jelas pembahasannya, walaupun mungkin kita di sini nggak praktek. Ini kita akan perhatikan sedikit demi sedikit pembahasannya, dan akan jelas insya Allah jadinya apabila kita menemui kasus di lapangan sehingga kita harus terjun misalnya, insya Allah bisa. Kita perhatikan poin yang pertama terkait mengkafani jenazah. Yang pertama, hukumnya apa mengkafani jenazah? Jawabannya hukumnya adalah wajib. Kalau ditanya apa dalilnya, dalilnya seperti itu, diperintah oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa haknya orang yang meninggal itu ada 4. Jadi orang yang meninggal itu harus digituin gitu. Yang pertama, orang yang meninggal itu harus dimandikan.
Dan yang kedua, orang yang meninggal itu harus dikafankan. Yang ketiga, orang yang meninggal itu harus disolatkan. Kemudian yang keempat, orang yang meninggal itu harus dikuburkan. Selebihnya tidak ada kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia. Jadi ketika ada yang meninggal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilakukan hanya itu. Nggak ada acara setelahnya, tidak ada. Acara pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, atau nanti rutin setiap per berapa hari begitu. Ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada gitu-gituan. Kalau memang ada di zaman kita, ini wallahu alam. Yang pertama yang ngajarin siapa juga kita nggak tahu. Kalau memang itu agama Islam yang mana kita juga nggak tahu. Sumbernya dari mana juga wallahu alam. Makanya untuk kehati-hatian, kalau ada yang meninggal kita nggak usah macam-macam. Cukup kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang meninggal. Contoh misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami istrinya meninggal dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami anak-anaknya meninggal dunia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami sahabat-sahabatnya meninggal dunia. Pertanyaannya apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kala itu? Yang dilakukan hanya 4. Yang tadi disebutkan, yang pertama itu jenazah dimandikan. Kemudian yang kedua dikafankan, yang ketiga disolatkan, dan yang keempat dikuburkan, selesai. Kecuali yang dikecualikan, misalnya jenazah para syuhada. Ya, mereka tidak dimandikan, tapi langsung dikuburkan seperti itu. Sebagian Nabi SAW mulai menyolatkan begitu. Sebagian keterangan demikian. Tapi terkait pembahasan ini mengkafani jenazah hukumnya adalah wajib. Sebabnya adalah memang itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, mengkafani jenazah ini biayanya dari mana? Jawabannya yang pertama, hukum asalnya mengkafani jenazah itu biayanya dari duit orang yang meninggal dunia. Jadi ambil duitnya di dompet dia, ambil duitnya di ATM, atau pinjemin dulu nanti diganti, dari ATM-nya diambil, diurus nanti. Dari situ biaya kepengurusan jenazahnya. Ini berdasarkan ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang sedang umroh kemudian dia meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa kaffinuhu fi thawbaihi. Ya, kafankan dia pakai kedua bajunya. Isyaratnya apa? Isyaratnya mengkafani jenazah pakai duitnya dia, pakai hartanya dia. Dan ingat, biaya ngurus jenazah ini harus didahulukan daripada utang atau wasiat atau pembagian waris. Oh, nguburin biayanya berapa? Oh, nguburin biayanya 2 juta, 3 juta, 5 juta. Ambil dari duit ini. Mengkafankan jenazah sama. Oh, yang mandikan minta bayaran. Tapi kalau nggak dibayar nggak ada yang mandiin misalnya. Kemarin sudah disampaikan awalnya ya kita nolongin, tapi kalau memang seperti itu ya diambil dari uang orang yang meninggal dunia. Termasuk mengkafankan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkannya jenazah itu tidak meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk membeli kain kafan, maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah mereka yang wajib nafkahin itu jenazah pas lagi hidupnya, maka dia harus ngambil alih tanggung jawab ini. Jadi kalau ini jenazah kemarin pas hidup nih yang nanggung nafkah siapa? Maka dia yang nanggung kain kafan. Kalau memang jenazah nggak punya harta untuk beli pakai duitnya itu.
Siapa yang biasa nafkahin? Ya yang biasa nafkahin biasa seperti ayahnya misalnya, atau kakeknya, atau mungkin keturunannya, anaknya, atau cucunya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau mereka juga nggak mampu untuk beli kain kafan misalnya? Maka kalau di negara Islam, ini tanggung jawabnya beralih ke Baitul Mal. Tanggung jawabnya beralih ke Baitul Mal. Tapi kalau kita di masyarakat, apakah lembaga zakat bisa masuk kategori Baitul Mal? Ya mungkin bisa di sisi yang lain. Dalam artian mereka lembaga yang mendapat izin resmi dari negara. Begitu. Bisa datang ke lembaga tersebut. Kalau kejadian sampai mesti datang ke mereka. Begitu. Tapi kadang-kadang biasanya di masjid udah tersedia. Ada stok biasanya. Bisa dipakai buat umat. Cuman kita bicara dari sisi amanat ilmiah. Yang pertama, tanggung jawab pakai harta dari orang yang meninggal. Yang kedua, pindah ke yang wajib ngasih nafkah. Yang ketiga, pindah ke Baitul Mal. Ini kalau kita bicara dari sisi amanat ilmiahnya. Kemudian, kalau Baitul Mal tidak ada juga bagaimana? Maka jawabannya baru pindah kewajibannya kepada kaum muslimin yang mengetahuinya. Ada salah seorang mengatakan, misalnya dia siap nanggung, maka nggak masalah. Dan memang jadi kewajiban dia karena dia hadir di tengah-tengah orang yang meninggal tersebut. Habis yang mau ngurus siapa? Yang keluarganya nggak ada duit buat ngurus. Sementara buat ngurus sana sini pakai duit misal. Tapi kalau sekarang bisa dihubungkan ke yayasan-yayasan yang memberikan pelayanan gratis. Mungkin kita tahu informasi nomor teleponnya, bisa kita kasih nomor teleponnya, nanti dia menghubungi. Datang ambulan, datang yang memandikan, kemudian datang yang mengkafankan, sampai menyolatkan dan menguburkan. Ini kepengurusnya gratis ada sekarang. Ini bisa dicari informasinya. Kemudian yang ketiga, terkait mengkafani jenazah ini, mengkafani jenazah itu pakai kain yang seperti apa? Maka jawabannya adalah pakai kain apa aja yang bisa nutupin seluruh badan jenazah, maka bisa dikafankan pakai itu. Saya waktu awal Januari berangkat umroh, kemudian waktu itu beres umroh, ba'da subuh sholat dulu, setelah subuh baru pulang ke hotel, kemudian di tengah-tengah perjalanan keluar masjid, ada beberapa jenazah yang baru disolatin lewat. Waktu itu dibawa pakai eh, mobil bak terbuka gitu, atau pakai gerobak, memang buat ranti bawa jenazah. Yang saya maksudkan terkait pembahasan, ternyata beberapa jenazah yang saya lihat di kala itu, ada yang pakai kain kafan warnanya coklat, ada yang pakai kain kafan warna putih, ada yang pakai warna hijau, ada yang pakai warna apa, warna apa, warna apa gitu. Kalau kita kan di sini familiarnya warnanya putih gitu kan. Maka terkait ini kita harus ingat, kita harus paham bahwa dalam mengkafani jenazah pakai kain warna apa aja boleh. Misalnya ada kejadian jenazah dikafankan pakai kain yang biasa buat gendong bayi warna batik gitu. Maka tidak masalah. Secara hukum ini dibolehkan. Walaupun yang terbaik memang warnanya warna putih. Jadi pakaian yang paling afdol adalah pakaian warna putih. Dan Nabi SAW mengabarkan demikian. Sampai Nabi mengatakan apa? Pakaikan warna itu juga buat orang yang mati, buat orang yang meninggal. Kayak sekarang saya pakai baju warna biru, peci saya warna putih. Ini kalau mau di afdol-afdolin,
bajunya dengan pecinya lebih afdol warna pecinya. Tapi kalau mungkin orang di luaran sana ada yang pakai bajunya seperti saya warnanya putih, maka lebih afdol yang dia pakai. Nah, cuman bukan berarti pakai warna biru nggak boleh. Tapi kalau kita bicara secara dalil, ya kita tidak menafikan bahwa yang lebih afdal adalah warna putih. Kayak mungkin kita punya seragam kerja, ada warna ini, warna ini, warna ini, dan ada warna putih juga. Maka dari sekian seragam kerja, paling afdal ada yang warna putih. Tapi bukan berarti pakai warna lain nggak boleh, silakan nggak masalah. Dan bukan berarti seragam kerja jadinya harus warna putih semua juga nggak juga. Ya ini hanya kita bicara secara amanat ilmiah, secara dalil, maka keterangannya demikian. Dan bukan berarti dengan kita bicara ini kita misalkannya meremehkan warna songkok nasional warna hitam gitu, bukan juga gitu. Nah cuman kita bicara warna bahan, maka informasi dari Nabi SAW yang terbaik warna putih. Dan poin berikutnya yang keempat terkait ini, dalam mengkafani jenazah ini aturannya yang disunahkan adalah 3 lembar. 3 lembar. Jadi gambarannya itu kalau kita mengkafani jenazah, itu saya pernah ikut beberapa kali. Itu yang pertama kan diukur dulu. Biasa orang yang terbiasa itu tahu ukurannya. Ukurannya sekian kali sekian begitu. Itu biasa ditaruh dulu 3 lembar. Kemudian setelah jenazah diletakkan, kan biasa ditutup pakai kain setelah dimandikan. Itu nanti orang yang mengkafani itu yang atas sama yang bawah itu ngelipat, ditutup kepalanya, ditutup kakinya, lipetannya itu ditaruh di bawah badannya. Jadi kan kejepit kencang. Itu dari sebelah kanan mulainya. Kemudian yang sebelah kiri ini masih kain yang lipatan pertama. Yang sebelah kiri dilipat juga, taruh di bawah badannya. Jadi kan kejepit. Kemudian yang sebelah kanan lagi, yang sebelah kiri lagi. Sebelah kanan lagi, sebelah kiri lagi. Seperti itu. Jadi sunnahnya dalam mengkafani jenazah itu 3 lembar. Apa sebabnya? Sebabnya Nabi SAW dikafaninya 3 lembar. Dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka paling tahu bagaimana yang paling afdal. Karena mereka adalah murid-muridnya Nabi SAW. Nah kemudian arahan yang lain, itu kain kafan dikasih wewangian. Kalau secara riwayat pakai bakhur atau bukhur. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim bahwa seperti itu Nabi SAW dikafankan. Dan bakhur ini atau bukhur ini itu sejenis sesuatu yang dibakar, kemudian ada asapnya, kemudian kainnya itu diasap-asepin nanti jadinya harum. Tapi kalau sebagian kita sekarang langsung dipeperin minyak wangi. Ini juga insya Allah tidak masalah. Jadi seperti itu. Harus 3 lembar. Kemudian juga disunahkan untuk pakai minyak wangi yang disebut-sebut sebagai hanut. Atau mungkin ya biar wangi lah seperti itu jenazahnya. Itu bisa dipakai di mukanya, di keningnya dipakai. Kemudian di bawah matanya mungkin, di pipinya. Ini juga termasuk dalam mengkafani jenazah. Dan termasuk yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah biasanya itu yang bagian apa namanya kalau kita bilang bagian pantatnya lah ya. Bagian belakang yang sebelah situ saja lingkaran situ sama lingkaran depannya. Bagian dubur dan kubul. Itu kasih apa? Kasih kapas tambahan. Supaya apa? Supaya lebih ekstra lagi dalam menjaga aurat orang yang meninggal. Jadi ketika bagian bawahnya ditaruh kapas, berarti ketika dipegang yang tersentuh kapasnya itu kan.
Semua juga bagian atasnya biar lebih tertutupi. Kemudian jangan lupa dikasih wangian buat antisipasi agar tidak keluar bau yang tidak enak, seperti kalau ada memang ada cairan yang keluar misalnya. Makanya saya pernah sampaikan juga itu ketika ada jenazah yang baru dimandikan kemudian keluar cairan dari duburnya, perlu dimandikan ulang atau tidak? Jawabannya tidak perlu. Tapi cukup dibersihkan yang kotor saja. Makanya buat antisipasi itu ditaruh kapas di bagian bawah. Nah, sebagian juga saya pernah lihat ketika mengkafani jenazah itu kapasnya dari ujung sampai ujung. Sebetulnya nggak mesti juga. Tapi biasa kalau orang yang pengalaman dia paham ini mesti pakai kapas atau nggak perlu. Ada juga yang nggak perlu pakai kapas. Jadi hanya kain kafan saja di bawahnya. Kenapa? Karena dilihatnya jenazahnya segar, maksudnya nggak ada penyakit apa-apa, badannya normal biasa. Jadi tidak ada kemungkinan gimana-gimana sehingga orang yang pengalaman dia bisa tahu cukup kain kafan saja. Kadang-kadang orang yang pengalaman bertanya, ini jenazahnya ada luka nggak di badannya? Kalau ada luka biasa nanti ketika mengkafani itu pakai kapas untuk menutupi luka-lukanya. Maka apa namanya hal-hal seperti ini dikondisikan pada waktunya. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima ini diingatkan tambahannya tadi yang disampaikan, yaitu memasang yang dibahasakan itu semacam pempes ya yang terbuat mungkin dari potongan-potongan kain atau mungkin dari kapas-kapas itu untuk apa? Tujuannya untuk tadi menutupi kemaluannya dan menutupi duburnya. Tapi tadi yang saya katakan tidak mesti. Kadang-kadang orang yang pengalaman dia paham. Ini jenazahnya begini begini gini. Jadi ketika mengkafankan mestinya begini begini dia paham gitu. Tapi kita sebagai bentuk kehati-hatian, kemudian kita gitukan maka tidak masalah. Kemudian yang keenam, tadi sudah sempat disampaikan, dianjurkan untuk memakai hanut. Hanut itu sejenis minyak wangi. Ditaruh di setiap lubang pada wajah. Lubang mungkin di bawah mata, ada lubang mata. Atau di bawah hidung, lubang hidung. Atau di bawah telinga. Tujuannya apa? Biar wangi. Biar wangi. Dan tidak mengapa kalau memang dipakaikan minyak wangi di seluruh tubuh jenazah. Ini tidak mengapa. Apa sebabnya? Berdasarkan hal itu dilakukan oleh para sahabat terhadap jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjutannya di halaman 30 paragraf yang kedua dikatakan ujung lapisan kain pertama digunakan untuk menutupi bagian kanan badan jenazah. Ya seperti yang punya bukunya pada gambar nomor 11 itu. Berarti yang kanan dulu yang tadi saya sampaikan di awal. Kain kafan itu dibikin 3 lembar, jenazahnya ditaruh di tengah-tengah, kemudian yang kanan ditutup, taruh di bawah badannya. Kalau di sini kan potongannya di atas badannya jenazah. Tapi sebagian orang yang pengalaman dia motongnya agak lebaran, kemudian bisa nyampe ke bawahnya itu, bisa nyampe. Maka ini juga disesuaikan ketika mempraktekkan pada jenazah itu. Dan biasanya kain kafan yang disediakan di masjid-masjid itu udah rapi dipotong biasanya. Jadi udah tinggal dipakai aja gitu. Tapi kalau belum, maka ada tugas motong. Tapi biasanya yang udah siap itu udah ready, itu udah tinggal make biasa.
Kemudian yang ujung sebelahnya lagi buat nutup bagian kiri. Jadi kalau kita bilang ini jenazah, nanti kainnya tutup, taruh di bawah sini, yang sebelah sini juga tutup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dinaikin, yang kedua dinaikin. Yang ketiga terakhir dinaikin seperti ini. Insya Allah kebayang apa namanya untuk prakteknya nanti. Kemudian yang berikutnya di halaman 31, ya hal yang sama dilakukan pula pada lapisan kain yang kedua dan ketiga. Tadi sudah disebutkan penjelasannya. Kemudian kain penutup aurat sementara ditarik, ya seperti gambar nomor 12. Ini yang tadi kita bilang kain penutup aurat itu ketika jenazah selesai dimandikan biasa ditutupin kain, diangkat, taruh di tempat untuk dikafankan. Nanti kain itu bakal diambil begitu. Jadi tutup, ambil pelan-pelan dan tetap auratnya tidak boleh sampai terlihat. Karena kemuliaan orang yang meninggal sama seperti ketika dia masih hidup. Nggak boleh ngegampangin auratnya kelihatan nggak apa-apa, nggak boleh. Sama ketika dia masih hidup, sama. Tetap harus dimuliakan, tetap harus diperhatikan. Nah kemudian yang lainnya jangan lupa juga dibikin 7 ikatan. Kenapa dibikin 7 ikatan? Supaya kain kafannya nggak lepas. Jadi diikat di atas, bawah, kemudian terus berapa senti lagi dibikin 7 ikatan. Kemudian kain kafan lebihannya yang di atas dan yang di bawah itu dibikin lilitan, dililit begitu, diputer-puter. Kemudian kalau kita kan biasanya di atas dibikin pocong begitu ya. Sebetulnya nggak mesti dibikin pocong. Jadi lipat ke bawah kepalanya. Lipat ke bawah kepalanya, kemudian diikat. Seperti itu. Yang kaki juga sama, lipat ke bawah kakinya. Kemudian diikat. Seperti itu. Nah, nanti ketika jenazah akan dikuburkan, sampai dia di kuburan, maka ikatan-ikatannya itu boleh dilepas lagi. Terus bagaimana kalau ikatan-ikatan itu nggak dilepas? Ya nggak apa-apa juga, nggak bakal jadi pocong gitu. Nggak bakal jadi pocong. Dan jumlahnya juga nggak mesti 7, kurang dari 7 pun nggak masalah. Karena memang tujuan diikat itu supaya kain kafannya tidak lepas. Nah cuman kita kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat namanya lagi ada yang meninggal, kemudian ketika kita mungkin lagi nurunin jenazah ke kuburan, ada yang bilang lepas-lepas kain apa namanya ikatannya gitu. Ya udah kita ikutin aja gitu. Kita nggak usah ribut. Nggak apa-apa kata Ustadz kemarin pengajian. Nah, ikutin aja. Karena memang beda kondisi ya. Jadi ada kaidah mengatakan eh, takhirul bayan ila waktil hajah ya juz. Gitu. Jadi menunda penjelasan sampai momen yang pas nggak apa-apa buat. Jadi nggak apa-apa lah kita ikutin dia. Kemudian biasanya itu kalau di kuburan ikatan-ikatan itu dikumpulin di kaki atau di kepala. Begitu. Ini bisa diperhatikan demikian. Jadi nyampe di kuburan mau dilepas ikatannya boleh, nggak dilepas juga nggak masalah. Jadi nggak ada aturannya. Sama juga kita ketika mengkafani jenazah, kita lihat-lihat juga. Ada yang sengajain ngikatnya ngikat mati biar nggak bisa dilepas gitu. Karena dia pengen dakwah ceritanya, nggak dilepas tuh nggak apa-apa, nggak bakal jadi pocong gitu. Cuman kayak gitu jangan gitu juga. Artinya kita ngerjain orang namanya. Nyampe di kuburan dia turunin, pas dia mau ikut, waduh, gimana nih ikut mati? Minta gunting dia gitu. Ini dikondisikan seperti itu. Jangan sampai
gara-gara kita yang hak dilihatnya batil. Sehingga kita ketika pengen apa ya kita lihat-lihat dulu gitu kan. Sehingga kita nggak salah langkah. Kemudian yang ketujuh disampaikan tidak mengapa mengkafani jenazah dengan pakaian dan kain sarung. Meskipun yang lebih utama adalah dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam artian apa? Ketika mengkafani jenazah pakai selain kain kafan ya nggak apa-apa. Karena kan sebetulnya yang dipakai itu namanya kain kafan gitu kan. Cuman kita taunya kita kain kafan tuh warna putih gitu. Jadi mengkafani jenazah pakai sarung misalnya begitu ya. Itu nggak apa-apa sebetulnya. Boleh-boleh aja. Atau pakai batik atau pakai kain apa sarung dibelah dua gitu kan. Nggak masalah. Pakai kain apa sih nggak masalah. Nah, cuman selama ada kain kafan maka itu yang dipakai. Karena memang itu yang afdol, ya, yang afdol. Dan yang terakhir terkait mengkafani jenazah, jenazah perempuan kalau laki-laki 3 lembar, yang perempuan 5. Sunnahnya yang perempuan ini 5 lembar. Nah, di dalam buku kecil ini dijelaskan rinciannya. Yang pertama katanya sarung untuk badan bagian bawah. Itu lembar pertama. Kemudian lembar yang kedua ini kerudung penutup kepala. Lembar yang ketiga gamis. Ya sejenis pakaian akan tapi kedua sisinya terbuka. Kemudian yang keempat kelima 2 lapis kain kafan yang lebar menutupi seluruh tubuhnya. Berarti di sini dia sebetulnya begini, sebetulnya yang perempuan pun 3 lembar. Cuman dia ada tambahan, ada bagian nutupin atas sama bagian nutupin bawah. Nah sekarang kalau dikatakan mengkafani jenazah perempuan, sunnahnya adalah 5 lembar. Maka langsung saja nggak masalah yang perempuan ini ketika mengkafani jenazah perempuan, taruh aja kain kafan 5 lembar nggak masalah. Tadi kan kita bilangnya 3 lembar buat laki-laki. Ah, khusus perempuan 5 lembar. Kalau ini kan disebut rinciannya, nggak sesuai dengan rincian ini nggak masalah. Jadi taruh aja 5 lembar. Kemudian lembar pertama tutupin pelan-pelan yang kanan dulu, baru yang kiri sambil ditarik kain yang bekas nutupin setelah dimandikan. Pelan-pelan ditarik. Kemudian lanjut di lipatan kedua, ketiga, keempat, kelima. Caranya seperti tadi yang disebutkan. Sama juga yang lebihan kain di atas yang dibilang pocong sama di bawah itu dililit-lilit, dilipat-lipat, kemudian yang di atas mungkin taruh di bawah kepalanya. Kemudian yang di bawah taruh di bawah kakinya. Kemudian diikat. Kalau tadi dibilang 7 ikatan, kurang tidak masalah, intinya adalah kencang, tidak terbuka. Nah, ketika kita ada yang meninggal dunia seperti itu, kita menyaksikan ada yang meninggal, maka kita yang mengetahui ilmu ini, ya nggak mesti kita ada di situ, berarti kita yang terjun nggak mesti. Karena mungkin biasanya ada yang ngurus, ada orang masjid misalnya, atau ada dari lembaga mana misalnya. Nah, cuman ini pembahasan akan bermanfaat bagi kita kalau mau nggak mau kita yang terjun nantinya dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya misalnya seorang anak yang meninggal bapaknya, akhirnya dia ngurus. Kemudian mungkin seorang bapak meninggal anaknya, akhirnya dia yang ngurus. Sehingga tetap kita nggak ada ruginya memahami pembahasan ini. Jadi secara amanat ilmiah kita walaupun nggak ngurus tetap harus paham seperti itu. Dan kita juga mesti paham fikih dakwahnya. Kalau memang ada hal-hal yang berbeda di masyarakat nantinya, dia menyelisih sunnah sebetulnya,
bagaimana kita menyikapinya, ini kita juga harus paham betul-betul. Maka dengan itu berarti sama dengan kita telah selesai mengkafani jenazah. Nah, setelah jenazah dikafani, maka tugas berikutnya jenazah ini disolatkan. Ya, tugas berikutnya jenazah ini disolatkan. Nah, sebelum disolatkan, sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut nyolatin jenazah karena masih ada waktu ini. Berarti boleh kita nyolatin jenazah sekarang. Nah, kita lanjut. Kita sholatkan jenazahnya. Yang kita bahas lanjutannya di halaman 35. Yaitu tata cara menyolati jenazah. Ya, tata cara menyolati jenazah. Nah, di sini yang pertama, apa hukumnya menyolati jenazah? Sering kita dengar, menyolati jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Sama seperti mengurus jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, pertanyaannya apa sih maksudnya fardu kifayah itu? Maka jawabannya fardu kifayah itu maksudnya adalah cukup jika dilakukan oleh sebagian orang saja dari kaum muslimin. Jadi kalau misalnya udah ada yang nyolatin, ya nggak masalah. Jadi nggak harus terlambat nyolatin, belum nyolatin, pengen nyolatin. Ya ini dikondisikan. Kalau memang udah waktunya disegerakan bawa ke kuburan, ya sudah. Nanti datang lagi beberapa orang, entah dulu. Yang mesti ada zuhur berangkat, akhirnya berangkatnya 2:30. Kenapa? Tadi si Fulan telat, pengen nyolatin. Mau jalan si Fulan, akhirnya kata keluarganya, ya udahlah ntar aja 2:30 tanggung. Ntar aja jam 2. Jadi seperti itu. Makanya mesti tahu, nyolatin jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kalau nggak nyolatin nggak apa. Tapi bukan berarti kita ngeremehin, nggak nyolatin nggak apa-apa, enggak. Karena dalam hadis disebutkan apa? Orang yang nyolatin jenazah itu pahalanya 1 qirat. 1 qirat itu 1 gunung Uhud kata Nabi SAW. Kemudian ketika dia mengantarkan ke kuburan pahalanya 1 qirat lagi. Dapat 2 qirat dia. Makanya kalau memang ada jenazah yang pengen disolatin ba'da zuhur misalnya. Sebetulnya nyolatin jenazah itu ya udah langsung mulai gitu ya. Cuman kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kita ada aja acara gitu kan. Sambutan anu, sambutan anu, sambutan anu. Jadi mestinya nyolatin itu berapa menit sih? Kalau memang dibilang 5 menit, mestinya 5 menit. Jadinya beres-beresnya sejam lebih. Gitu. Ini menyulitkan. Padahal Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan. Allah tuh nggak pengen nyusahin orang begitu. Berarti kan ketahuan ini Islam tuh sebenarnya nggak seperti itu gitu. Cuman kadang kalau kita bahas mereka mengatakan udah biasa atau mereka mengatakan adatnya emang udah begini. Jadi mereka justru membenarkan yang biasa gitu. Bukan membiasakan yang benar. Ini repot juga. Cuman ya tadi ya. Ini kita pembahasan secara amanat ilmiah kita mesti tahu demikian. Tapi di tengah masyarakat kalau memang seperti itu kondisinya, maka Nabi SAW mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka robah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau enggak bisa dengan lisannya. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Kalau enggak bisa juga dengan hatinya. Wadzalika ataful iman, itu selemah-lemah iman. Artinya apa? Hal seperti tadi yang kita sampaikan, ini kan setidaknya dia adalah kemungkaran sebetulnya. Cuman memang kemungkaran pada derajatnya, bukan kemungkaran yang besar ya, kayak kasus pencurian, perzinaan, atau korupsi, atau mungkin lebih dari itu kesyirikan, bukan. Hanya saja memang menyelisih sunnah gitu. Nah, bagaimana cara kita mengingkarinya? Ya kalau memang kita bisa, dari awal kita udah ingatkan, sholat kan langsung, nggak pakai sambutan-sambutan apa gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang tidak bisa, ya kita coba sampaikan dengan lisan. Kalau nggak bisa juga dengan hati. Dalam artian berjalan seperti itu, ya kita sabar karena pahalanya besar. Kita tetap ikut nyolatin, kita sabar, kita mengingkari dalam hati bahwa memang sebetulnya ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka itu udah poin keimanan buat diri kita. Begitu. Nah, saya pribadi juga di tengah-tengah masyarakat ketika mungkin istirahat jam kerja, kemudian mungkin sholatnya di masjid kampung, di masjid mana begitu, qadarullah di situ ada orang yang meninggal di kala itu. Saya tahu pahalanya besar, saya tunggu. Ya begitu, ada sambutan ini, sambutan kelamaan. Cuman karena pahalanya besar ya, saya nggak sia-siakan momen ini. Saya pribadi nunggu sampai beres nyolatin, masih ada lagi sambutan lanjutannya, itu saya udah pulang karena kita udah selesai nyolatin gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus sabar. Tapi yang jelas terkait hukum sholat jenazah, hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada nyolatin itu sudah cukup. Jadi nggak semua harus nyolatin. Beda sama sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib fardu ain. Jadi fardu kifayah itu kalau kita memahami secara letterlek, fardu itu wajib. Kifayah itu artinya cukup. Jadi cukup sebagian orang kewajibannya selesai begitu. Nah, kemudian yang berikutnya terkait tata cara salat jenazah, yang poin kedua, imam salat jenazah ini dia berdirinya di kepala, di sisi kepala jenazah laki-laki dan di bagian tengah jenazah perempuan. Jadi kalau memang yang meninggal itu laki-laki, maka yang nyolatin mesti dia ngerti gitu ya. Dia langsung otomatis dirinya di bagian kepala. Tapi kalau yang meninggal adalah perempuan, dia otomatis nyolatinya di bagian tengah. Bagian tengah ini mungkin pas lurusan tangannya ditaruh itu dada atau pas di perut. Oh, bagian tengah lah, seperti itu. Ya maju mundur dikit nggak pas dikit nggak masalah. Yang penting memang sunnahnya adalah demikian. Ya memang sunnahnya adalah demikian. Jadi nggak usah kayak ceritanya nyembelih sapi betina itu kan, disuruh nyembelih sapi, nanya sapinya yang bagaimana. Kemudian udah dibilangin sapinya nggak tua nggak muda, tanya lagi yang warnanya apa. Udah dibilangin warnanya yang kuning, tanya lagi kuningnya gimana nih, sapinya modelnya gimana. Nggak seperti. Jadi kalau emang udah keterangannya nyolatin jenazah laki-laki di bagian kepala, yang perempuan di bagian tengah, ya sudah dikondisikan saja. Ketika itu sudah dilakukan berarti sudah sah insya Allah namanya. Dan kalau memang ada yang bertanya, kenapa kok laki di kepala, di bagian kepala gitu berdirinya, yang perempuan kenapa di bagian tengah? Maka jawabannya di halaman 36. Ini berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian disahihkan oleh Syekh Albani, disebutkan dalam kitab Ahkamul Janais. Ada di halaman 109 bahwa arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu demikian. Nah, kemudian yang lainnya, yang ketiga, imam ini disunahkan maju lebih ke depan dari makmum. Ya, akan tapi apabila sebagian makmum ada yang tidak mendapatkan tempat untuk sholat, maka mereka boleh berdiri di samping kanan atau di samping kiri imam. Ini sama seperti sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu, kalau misalkannya contoh ruangannya kecil itu kayak di tempat sholat pom bensin itu. Mungkin yang bisa sholat itu cuma 10 orang. Ini kalau memang kita datang udah penuh, boleh kita berdiri di samping kanan imam. Nanti berdiri lagi di samping kirinya. Cuman daripada rame orang yang ngerti ya kita di ini ya udah kita sabar aja seperti orang-orang pada ngantri tempat sholat itu nunggu dia beres bikin jamaah yang kedua, ketiga karena memang masjid singgah mungkin seperti itu hitungan. Takutnya malah jadi fitnah gitu. Tapi kalau secara hukum, secara amal ilmiah, secara hukum syar'inya tadi seperti disampaikan. Begitu juga dengan ketika menyolatkan jenazah.
Seperti sholat jamaah, imamnya di depan, makmumnya di belakang. Nah, begitu sholat jenazah. Tapi kalau saking penuhnya, ada satu orang aja, tinggal satu orang doang nih, nggak kebagian tempat. Diri dia di samping kanan imam, maka ini dibolehkan. Nah, kemudian yang lainnya, ketika udah mulai, maka yang dilakukan adalah imam itu bertakbir sebanyak 4 kali. Imam bertakbir sebanyak 4 kali. Dan takbir yang dimaksud adalah Allahu Akbar. Jadi kalau misalkannya ada imam yang salat jenazah, contoh nih, dia salat jenazah yang pertama angkat tangan, Allahu Akbar, kemudian taruh di sininya. Atau misalkannya yang kedua, yang ketiga, yang keempat, orang itu hanya Allahu Akbar, tapi nggak ngangkat tangan. Kemudian Allahu Akbar 3 kali, Allahu Akbar 4 kali. Itulah namanya takbir sebanyak 4 kali. Ngangkat tangan, nggak ngangkat tangan, ini namanya sunnah gerakan. Namanya sunnah gerakan. Makanya barangkali sebagian ada yang pernah ngelihat orang sholat jenazah tapi tangannya kok nggak bergerak begitu. Jadi dia hanya begini saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu aja. Maka di sini dibahasakannya imam bertakbir sebanyak 4 kali. Artinya mengucap takbir Allahu Akbar. Ya masalah angkat tangan atau tidak angkat tangan ini kaitannya dengan sunnah gerakan. Sebagian ulama mereka mengatakan disunahkan angkat tangan. Sebagian ulama mengatakan nggak perlu angkat tangan, cukup yang pertama kali saja. Ya dua-duanya ini ada keterangannya di kalangan para ulama sehingga sikap kita kalau ada yang mengamalkan beda ya sudah. Barangkali ada dalilnya, barangkali dia ngikut pendapat yang lainnya seperti ini. Jadi takbir sebanyak 4 kali. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah yang pertama namanya takbiratul ihram. Yang pertama namanya takbiratul ihram. Kalau kita dalam sholat kita pernah bahas itu. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Ada takbir pertama dan takbir pindah gerakan. Nah, ini sama dalam sholat jenazah. Takbir yang pertama namanya takbiratul ihram. Pada takbir yang pertama ini yang dibaca adalah surat Al-Fatihah. Dia mulai Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian lanjut takbir yang kedua. Allahu Akbar. Ingat, kita sudah sampaikan angkat tangan atau enggak angkat tangan enggak ngaruh. Ini lagi bahas takbir ya. Jadi takbir yang kedua Allahu Akbar. Sehingga kita jangan heran nanti kalau sebelah kita enggak angkat tangan. Kita angkat tangan silahkan. Ya dua-duanya punya dalil. Nah cuman yang benar yang mana? Ya mungkin yang satu taunya dia yang benar itu ngangkat tangan. Kemudian yang satunya lagi yang benar itu nggak usah angkat tangan gitu. Nah, nanti yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting keduanya mengamalkan atas dasar ilmu. Kemudian lanjut takbir yang kedua. Yang dibaca adalah sholawat. Yang dibaca adalah sholawat. Dan ingat, kalau berbicara sholawat, sholawat yang dimaksud adalah sholawat yang diajarkan. Dalam hal ini, salawat yang dimaksud adalah salawat Ibrahimi. Sama juga, mungkin pernah dengar ya sebagian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadisnya benar, cuman kadang-kadang dipelintirin, dimanfaatin sama orang yang doyan salawat gitu-gituan. Pakai musik joget-joget nggak karuan gitu, geleng-geleng kepalanya, goyang-goyang badannya. Ketika dibilang, itu kan, kok gitu? Loh, ada hadisnya boleh tahu sholat sekali, Allah sholat ke kita 10 kali. Lah, bukan sholat yang begitu. Itu namanya musik, namanya nyanyian. Nanti ada hukum musik, ada hukum nyanyian, lain lagi bahasannya gitu. Nah, jadi kalau yang dimaksud kayak contoh,
Kita tiap pagi sore juga disunahkan untuk bersalawat, atau ketika hari Jumat disunahkan untuk memperbanyak sholawat. Yaitu salawat ketika kita baca lagi tahiyat itu. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau mungkin ya ada orang yang nggak hafal. Dia hanya bisanya Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dibolehkan. Ya maka dibolehkan. Sama juga doa yang berikutnya, takbir yang ketiga ini doa untuk jenazah. Itu kan panjang. Saya kadang kalau lagi mimpin salat jenazah, saya ingatkan kalau memang yang nggak hafal, hafalnya cuma depannya doang. Allahumma gfir lahu warhamhu, ya udah. Nggak masalah. Walaupun bersamaan dengan itu, ya paling tidak dihafalin lebih lah. Sama juga takbir yang kedua lagi baca sholawat. Ya baca sholawat itu tadi sholawat Ibrahimi yang panjang. Tapi kalau dia nggak hafal, dia hanya baca Allahumma sholli ala Muhammad saja, maka ini tidak masalah. Ini tidak masalah, dibolehkan. Tapi bersama dengan itu yang mesti dia belajar. Masa udah bertahun-tahun Allahumma sholli ala Muhammad doang gitu. Tapi kalau ada yang kesulitan, bagaimana kita menyikapinya? Ya kita bilang nggak apa-apa. Baca aja Allahumma sholli ala Muhammad. Ambil nanti dibaca, dihafalin pelan-pelan yang detailnya, yang lengkapnya begitu. Kemudian lanjut takbir yang ketiga. Takbir yang pertama tadi baca Fatihah, takbir yang kedua baca sholawat, takbir yang ketiga baca doa untuk jenazah. Baca doa untuk jenazah. Dan tadi sudah diingatkan ya, baca salawat, salawat yang dimaksud salawat yang disunnahkan. Ya, salawat yang dimaksud salawat yang disunnahkan. Ini pernah salah seorang sahabat bingung bagaimana cara salawat kepada Nabi. Mereka bilang, ya Rasulullah, kalau salam kepadamu kan kami paham. Assalamualaikum ya Rasulullah gitu. Tapi kalau salawat gimana? Baru diajarin. Suruh baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya sampai selesai. Baru zaman sekarang orang bikin-bikin salawat sendiri gitu. Mestinya kalau pengen dapat pahala ya contoh aja hadis yang ada tadi. Sahabat bingung gimana cara salawat, diajarinya begitu, berarti salawatnya begitu. Jangan kayak bikin album nyanyian, itu bukan salawat, namanya album nyanyian, kan beda gitu. Nah, takbir yang ketiga baca doa untuk jenazah. Doanya sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Ya, baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'afi wa'fu anhu wa naqqihi minal khataya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Laki perempuan doanya sama ini. Laki perempuan doanya sama. Tapi kalau ada yang pernah dengar, loh, kalau perempuan bukannya apa? Allahumma gfir laha gitu ya. Maka keterangannya adalah yang pertama. Kalau orang meninggal itu namanya apa? Namanya dibilangnya laki perempuan, laki itu mayat, perempuan juga mayat. Bahasa Arabnya mayit. Artinya orang yang mati gitu. Nah, Allahumma gfir lahu, hu-nya ini kan kalau kita belajar bahasa Arab mudzakkar gitu ya. Mudzakkar itu kan laki-laki. Kalau muannats itu perempuan. Biasanya kalau mudzakkar enggak ada tak marbutoh. Kalau laki-laki ada kalau laki-laki enggak ada tak marbutoh, kalau perempuan ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang bulat ada titiknya, itu tak marbutoh. Kayak misalkannya kitabun itu enggak ada tak marbutoh, itu dia hitungannya mudzakkar, dibilangnya hadza kitabun. Tapi kalau ada tak marbutohnya, misalkannya buku tulis. Buku tulis itu bahasa Arabnya
kurrosatun. Ya, kurrosatun. Atau perpustakaan deh, maktabatun. Kalau kantor, maktabun. Jadi kalau kantor itu mudzakkar laki-laki, hada maktabun. Kalau perpustakaan maktabatun, ada tak marbuto, tak perempuan itu. Jadi hadihi maktabatun. Berarti kalau laki-laki itu Allahumma gfir lahu, kalau perempuan Allahumma gfir laha. Kalau pemahamannya begitu betul. Tapi kata para ulama, laki perempuan bahasa Arabnya mayit. Mayit ini nggak ada tamar buto. Mayit ini hitungannya mudzakkar. Jadi pakai aja Allahumma gfir lahu dan seterusnya nggak masalah. Sehingga kita ketika ada yang meninggal kita baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu wa naqqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adabil qabr wa min adabin nar. Kalau pemahamannya seperti itu diterima karena memang keterangan para ulama demikian. Tapi kalau kita menghendaki dengan pemahaman yang satunya lagi, kita bedakan. Sehingga kita baca, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa naqqiha minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannah wa a'idha min adzabil qabr wa min adzabin nar. Boleh. Kalau memang pengen pemahamannya seperti itu, karena itu juga merupakan salah satu pendapat para ulama. Berarti kalau misalkannya jenazahnya banyak, bakalannya Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa naqqihim minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhumul jannah wa a'idhum min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ini juga dibolehkan. Tapi kalau pengen yang tadi pemahaman di awal semuanya rata, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi dan seterusnya, maka ini juga dibolehkan. Ya, saya pribadi namanya manusia, kadang-kadang saya mantap dengan Allahumma gfir lahu, apa namanya Allahumma gfir lahu. Tapi kadang-kadang lupa, akhirnya udah bisa bahasa Arab dikit-dikit juga, akhirnya dirubah juga Allahumma gfir laha warhamha gitu. Kadang-kadang pakai ini pakai itu juga gitu. Kadang-kadang lupa. Ini yang jelas tidak masalah keduanya gitu. Cuman ya tadi ya, yang benar tuh sebetulnya satu, cuman yang mana yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita hanya mengikuti keterangan dari para ulama. Ya Allah a'lam. Baik, waktunya sudah selesai. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Nanti disempurnakan pada pertemuan berikutnya. Kita ketemu lagi nanti sesuai dengan waktu yang dijadwalkan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum ditutup ada yang ditanya? Kalau tidak ada kita langsung tutup. Seperti tidak ada, kita langsung tutup saja. Nanti dilanjut pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.